Suka nonton film begituan setiap jam, tetapi matinya masuk surga sebab rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Bisakah benar seperti itu? Jawabannya bisa sangat benar. Karena manusia masuk ke dalam surganya Allah itu bukan sebab amal ibadahnya. Sekali lagi, manusia masuk ke dalam surganya Allah bukan sebab amal ibadahnya. Lalu sebab apa? Jawabannya adalah sebab fadilah dan rahmatnya Allah, sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jangankan manusia hanya nonton film begituan, lawang pelakunya saja bisa mati masuk ke dalam surga. Maksudnya pelakunya itu apa? Ya pelakunya yang sering melakukan begituan, zina setiap saat, setiap jam. Tetapi tatkala mati, dia mendapatkan fadilah dan rahmatnya Allah. Kemudian Allah menyayangi dia, Allah menerima tobatnya, kemudian dia mati masuk surga. Tetapi ini jarang sekali, jarang sekali. Manusia tetap harus senantiasa berlaku lurus, berbuat yang benar, harus senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tetapi juga harus senantiasa sedang-sedang saja, tengah-tengah. Jangan terlalu banyak maksiat, jangan terlalu ngebut ibadah sampai lupa. Tetapi manusia harus tengah-tengah, dan manusia tidak boleh mengandalkan amal ibadahnya, karena sekali lagi masuk surga bukan sebab amal ibadahnya. Tetapi manusia itu masuk surga karena fadilah dan rahmat kasih sayang Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak bisa mengandalkan amal ibadah beliau. Nah, apakah ucapan ini memiliki dasar dalil? Ada dasar dalilnya tentang kisah seorang pelacur WTS zaman Bani Israel. Dia ahli maksiat, zina setiap saat. Tetapi gara-gara rahmat sayang dia kepada anjing. Anjing itu kan hewan yang najis. Anjing itu hewan yang najis. Tetapi dia rahmat. Anjing mengendus-endus tanah karena kehausan. Kemudian sang pelacur itu kasihan, akhirnya dia mengambilkan air dan diberikan minum kepada anjing. Nah, coba bayangkan nih, kalau kita belajar fikih saja, misalnya fikih doang, itu kan anjing kan, anjing itu kan termasuk yang tidak muhtaram. Itu kalau belajar fikih doang. Tetapi kalau belajar tasawuf tidak begitu. Tasawuf itu adalah akhlak lahir batin. Nah, kisah seorang wanita WTS ini, pelacur ini, zaman Bani Israel ini, dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Adapun pernyataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa manusia masuk surga bukan sebab amal ibadahnya, juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. La yudkhila, tidak akan memasukkan ahadan kepada seorang pun, amaluhu, oleh amal perbuatannya, al-jannata, ke dalam surga. Coba ini perhatikan redaksi hadisnya. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidak akan memasukkan ke dalam surga oleh amal perbuatannya pada seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun yang amal perbuatannya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, wala anta ya Rasulullah, dan tidak kepada engkau wahai Rasulullah. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, la wala ana, tidak, dan juga tidak saya. Jadi kata Rasulullah, aku pun tidak bisa masuk surga sebab amal ibadahku tidak. Illa ayyataghammadani Allah bifadli wa rahmah. Illa ayyataghammadani, kecuali sekiranya menyelimuti oleh Allah ini kepadaku.
Ayataghammadani Allah, menyelibungi Allah oleh Allah, bifadlin dengan fadilah, warahmatin dan dengan rahmat. Jadi masuk surga itu bukan sebab amal ibadah, tetapi sebab fadilah dan rahmatnya Allah. Tetapi ini perlu digarisbawahi. Orang yang mendapatkan fadilah dan rahmatnya Allah biasanya akan dituntun untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dia melakukan kebaikan itu sangat ringan dan dia tidak pernah mengandalkan amal ibadahnya. Berbeda dengan orang yang melakukan amal ibadah kemudian amal ibadahnya dijadikan andalan. Wah, ini nggak bisa. Amal ibadah itu nggak bisa dijadikan andalan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu maka luruslah oleh kalian. Saddid pakai sin biasa. Saddada yusaddidu maka luruslah oleh kalian. Tutup segala kemungkinan untuk melakukan maksiat, begitu. Nah, kalau ada orang yang setiap saat nonton film begituan, setiap saat, setiap jam, tetapi dia mati masuk surga, ini ya kaswatis, tidak semua orang. Bisa dia masuk surga, bisa. Tetapi jangan kita tiru, ya jangan kita tiru kemudian kita maksiat terus, nanti kan masuk surga. Nah, ini wallahu a'lam bishawab begitu. Tetapi kalau ada orang misalnya ya kaswatis, mungkin 1-2 orang yang dia ahli maksiat, suka nonton film begituan, tiba-tiba tatkala mati dia dikasih fadilah dan rahmat oleh Allah sehingga dia bertaubat. Ini keberuntungan, tetapi kita bisakah meniru seperti itu? Enggak bisa. Maka kita harus tetap berbuat lurus, menjauhi maksiat, wa qaribu dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tetap senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Wala yatamannayanna ahadukum al-mauta. Dan janganlah salah seorang kalian sekali-kali menginginkan pada kematian. Jangan sekali-kali kalian berharap pada kematian. Imma musinan fal'allahu ayyazdada khairan. Jika dia orang baik, maka semoga dia bisa menambah kebaikannya itu kalau umur panjang. Usianya panjang maka dia bisa menambah amal kebaikan. Wa imma musian fal'allahu ayyasta'tiba. Dan ada kalanya kalau dia itu dalam keadaan buruk, maka semoga dia bisa mendapatkan rekomendasi, mencari rekomendasi agar dia bisa bertobat, menyesali perbuatan dosanya dan seterusnya. Jadi sabda Rasulullah, jangan sekali-sekali kita mengharapkan kematian. Jika kita termasuk hamba Allah yang baik, mungkin umur yang panjang kita ini akan menambah kebaikan. Tetapi jika kita termasuk orang yang buruk, maka semoga dengan panjang usia itu kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Akhrajah al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan hubana hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 5673 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2816 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inilah salah satu redaksi hadis yang bisa kita jelaskan. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.